Halo sob, ketemu lagi dengan John Arif dan kali ini kita akan membahas atau mereview power tool on budget lagi sob, dan ini adalah power tool woodworking yang paling fungsional ya, hampir semua woodworking pasti punya alat ini. Jadi ini adalah power tool cordless 18 volt yang Anda sudah lihat. Nih dia. Nah ini sebetulnya sudah saya unboxing sebelumnya. Jadi saya harus ngecek pada saat barang itu datang kelengkapan kondisinya gimana. Jadi memang sudah saya unboxing. Ini kan kelihatan. Itu sudah saya buka dari mulai celana, baju dan lain-lain. Oke, kita langsung aja. Ini adalah produk dari Xenon dengan kode CDCS 1845. Nih. Nah, Xenon itu sudah mengeluarkan dua dengan tipe yang sama. Jadi tipenya sama, CDCS 1845. Jadi ini sepertinya perbaikan dari tipe yang lama. Jadi saya belum dapat untuk tipe yang lama, tapi saya sudah langsung unboxing untuk tipe yang baru. Memang ini bukan circular saw baru ya, ini sudah lama. Mungkin sudah sekitar 6 atau 8 bulanan keluar yang lalu dan saya telat ya. Oke. Kita langsung aja, apa sih perbaikan dari produk Xenon yang satu ini, gimana performanya, apakah dia bisa deep cut seperti yang pernah saya review di circular saw Sultan sebelumnya, deep cut, memanjang dan dia tidak berhenti, dan apa aja yang kita dapatkan dari produk-produk power tool on budget ini. Ini harganya tergolong sangat murah untuk sebuah cordless power tool, jadi Anda bisa cek di kolom deskripsi untuk lihat harganya. Oke, kita langsung aja untuk unboxing dan kita cek apa isinya, kita tes juga performanya, kita tes juga apakah baterainya sesuai dengan kapasitas yang dia klaim. Oke, seperti yang tertera di dus atau bungkusnya ya, dia baterai di 18 volt 4Ah kali 2, artinya kita dapat 2 baterai di dalam ya. Untuk diameter blade 185 mili alias 7/4 in ya, seperti pada umumnya ya. Untuk speednya, RPM-nya dia tanpa beban, dia ada di 4800 RPM ya. Dan ini adalah maksimal cutting capacity, jadi kedalaman potong dia ada di 55 mm. Oke, kita lihat apa saja yang ada di dalam. Nah, seperti biasa, ini kitab-kitab. Ini adalah kartu garansi dan ini adalah buku manualnya. Dia hampir semua ya, dari mulai Molar sampai dengan Xenon, mereka mengeluarkan dengan baterai lithium electric tool. Oke, sebelum kita masuk ke alatnya, kita ada ambil, nah ini kita dapat baterai 4 ampere hour 2. Jadi memang standarnya untuk circular saw minimal kita pasti dapat 4 ampere hour. Jadi kalau circular saw dikasih 2 ampere hour seperti jigsaw yang waktu itu saya keluarkan cuma 1,5, ya memang kapasitas jigsaw nggak sebesar tenaga yang dibutuhkan oleh circular saw. Oke, selanjutnya kita dapat wall charging ya. Ini adalah wall charging, dia di 2,4 ampere DC ya kapasitasnya. Kita lihat inputnya di 100 sampai 200. Oke, saya rasa ini semua sama ya. Kemudian lebih besar sedikit. Kita juga dapat kunci pembuka untuk blade-nya. Dan kita juga dapat parallel guide. Ini adalah parallel guide. Cuman ini kok yang saya sayangkan, ini bahannya dia agak tipis ya. Dan lentur ya. Ini saja. Ini sih harus jadi perhatian buat Xenon. Jadi ini yang dijadikan acuan sama pihak Xenon nih, harusnya bisa diperbaiki lagi untuk kualitas dari, walaupun sebetulnya jarang dipakai juga ya. Saya juga jarang pakai ini. Walaupun merek apapun, saya lebih baik itu menggunakan biasanya sih pakai guide ya untuk potongnya. Oke, kita akan buka untuk unitnya. Nah, ini kardusnya kita singkirkan dulu. Nah, di dalam paket pembelian untuk Xenon kita tidak mendapatkan blade bawaan ya. Cuman nggak apa-apa, kebetulan saya punya banyak blade untuk ukuran 7 in punyanya Molar. Oke, dari segi build quality untuk base plate-nya sih oke lah, masih standar.
walaupun dia juga nggak terlalu tebal juga, tapi saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Untuk cover blade-nya dia terbuat dari metal plat ya, dia nggak terlalu tebal juga, tapi lumayan lah untuk sebuah cover blade. Saya rasa terlalu tebal juga akan menyusahkan kita dalam menggerakkan cover blade ini. Nah, yang saya suka adalah ini cover blade atas. Ini cover blade atas ini kayaknya kualitasnya nggak seperti Xenon yang sebelumnya ya, walaupun dia tipenya sama CDCS 1845, tapi ini ada perbaikan. Dia ada lubang untuk output kotoran dari hasil potongnya ya. Jadi di sini dia ada, yang tadinya yang saya tahu dia bulat tanpa ada lubang. Tapi kita lihat nanti semaksimal apa lubang ini fungsinya. Dan selanjutnya kita ada di sebelah sini. Nah, oke, kita lihat untuk di bagian motornya. Ini di bagian motornya cukup besar untuk sekelas 18 volt ya. Untuk sekelas 18 volt, jika kalian ingat, saya pernah mereview untuk Planner ya. Itu dia mesinnya tidak menggunakan mesin jenis mesin 775, 785, motor-motor yang ada di pasaran, tapi dia menggunakan motor jenis angker tersendiri. Jadi angkernya itu cukup besar. Kayaknya ini sistemnya sama dengan motor yang pernah saya review di Planner Molar, karena mungkin ini satu pabrik ya, jadi saya rasa sih nggak akan beda jauh. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian ini adalah, ini bukan safety trigger ya, jadi ini lebih ke locking trigger. Jadi pada saat kita kerja, nah supaya kita tidak lelah, ini locking triggernya dimasukkan, jadi dia tetap akan running. Jadi trigger ini jika kita tekan lagi dia akan lepas. Nah ini bisa di trigger sebetulnya ya, nanti aku bahas di belakang ya. Dan dia juga ada handle depan, dia lebih nyaman untuk digunakan. Dan selanjutnya, oh ya, kita ada satu lagi nih yang menarik nih. Ini adalah, nah, jika Anda lihat di sini, dia ada stopper. Ya, jadi untuk stopper pada saat kita membuka atau mengencangkan blade, ini adalah stopper. Ya, dia stoppernya sudah menggunakan bahan metal dan dia bentuknya bulat. Dan itu sangat bagus sekali menurut saya. Untuk dari fasilitas fitur yang lain adalah dia ada kemiringan ya. Ini adalah batas kemiringan. Jadi dia bisa dimiringkan 45 derajat ya. Kita bisa miringkan, dan dia sistemnya adalah menggunakan start knob. Ya, dia bukan seperti butterfly nut ya, dia pakainya start knob. Nah, ini bisa diluruskan lagi, tapi kayaknya pada saat kita posisikan di 90 derajat, dia harusnya sudah 90 derajat stoppernya, tapi nanti kita akan cek pada saat blade kita pasang, apakah pada saat ini stop, dia persis di 90 derajat. Oke, setelah kemiringan kita juga ada settingan kedalaman. Nah, ini adalah settingan kedalaman. Pada saat kita angkat, kita bisa angkat blade-nya. Ini sudah menggunakan tuas ya. Cuman tuas ini bahannya dia logam, dia casting. Udah bagus sih. Untuk lockingnya dia udah bagus sekali, dia panjang ya. Jadi memudahkan kita untuk mengatur ketinggian dari blade. Kita lihat untuk marking ketinggian. Nah, ini di sini dia tidak ada marking ketinggian ya. Biasanya di sini harusnya ada penggaris, tapi di sini dia tidak ada. Ya, saya tidak tahu juga. Mungkin memang belum ada dari Xenon. Oke, selanjutnya kita akan cek. Nah, ini adalah fitur tambahan, itu adalah seperti pada umumnya ya, alat-alat Xenon atau alat-alat Molar yang mereka masih satu rumah. Dia ada variable speed, tapi menurut saya untuk kelasnya circular saw, saya rasa saya nggak butuh variable speed. Saya akan jalan di kapasitas maksimal aja. Tapi paling tidak dia sudah ada untuk settingan variable speed. Oke, saya rasa untuk build quality sudah cukup lah untuk harga power tool on budget ya. Tidak ada komplain untuk bahannya sendiri, plastiknya pun tebal, castingnya untuk cover blade juga oke. Nanti kita buktikan di kapasitas dan kemampuan motor. Oke, sebelum kita melakukan pengetesan, saya mau ngetes baterainya dulu.
apakah baterainya sesuai yang diklaim yaitu 18 volt. Kalau yang Xenon Jigsaw yang pernah saya tes itu sih dia memang iya malah lebih 19, coba kita tes yang ini. Oke, siap, makasih Bang Sam. Kita coba. Dia ada di 18, 16. Nah, ini lebih pas. Ini di 18 volt. Persis sesuai dengan ini. Cuman waktu saya tes Jigsaw dia bisa 19. Mungkin overcharge ya, mungkin. Saya juga nggak tahu. Tapi ini juga kayaknya ini belum pernah saya charging. Jadi nanti akan saya charge dulu untuk kapasitas penuhnya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah yang paling saya suka. Kita akan ngetes seberapa kemampuan dari Xenon Circular Saw ini. Nah, untuk blade-nya saya akan menggunakan blade dari Molar. Jadi kebetulan saya ada banyak tipe dari blade Molar. Ini adalah blade dari Molar untuk yang 100T. Ini untuk multi aluminium bisa ya. Jadi ini untuk aluminium dia super tipis, dan saya juga ada blade dari Molar juga. Ini 60T. Dan yang ini sama 60T juga. Ini adalah 80T. Jadi ini bisa multi, aluminium bisa, kayu pun bisa. Jadi hasilnya pasti halus. Sekarang mungkin saya akan gunakan yang 60T. Oke, saya akan menggunakan blade yang ukuran 60T. Kalau blade-blade yang bagus sudah banyak ya, merek Freud, merek apapun lah yang bagus. Saya akan ngetes kemampuan dari Xenon ini menggunakan blade biasa yang on budget juga. Jadi ini adalah blade yang tidak mahal. Oke, kita akan pasang. Sebelum kita siksa, kalau kita siksa menggunakan blade bagus udah biasa. Kita siksa menggunakan blade yang biasa. Kita pasang, caranya mudah seperti yang tadi saya bilang bahwa kita harus memegang pengunci belakang lalu kita buka. Nah, sudah terpasang blade Molar. Dia belum menggunakan active brake ya, jadi dia tidak langsung berhenti pada saat kita lepas tombol, tapi it's okay. Tetap saja akan saya aniaya. Langsung. Oke, saat ini kita akan coba untuk cross cut ya. Jadi kayu ini dengan ketebalan 4,5 cm. Kita tes. Oke, sekarang saya akan melakukan pemotongan untuk deep cut untuk balok ini ya. Ini adalah balok dengan ukuran 14 cm 13,5 ya kali 18 cm. Saya akan melakukan deep cut, sedangkan untuk kedalaman pisaunya itu ada di maksimal di 6 cm, persis 6 cm. Oke, sekarang kita akan melakukan deep cut. Oke, ini adalah deep cut kedua ya. Deep cut pertama nggak ada masalah.
Blade molar, tidak ada hambatan sama sekali. Blade murah meriah, bisa deep cut sedalam 6 cm. Oke, setelah kita melakukan pengetesan tadi untuk circular source xenon 18 volt, saya tidak terjadi kendala sedikit pun. Jadi berjalan lancar, cross cut pun menurut saya enteng aja, hanya dengan menggunakan blade yang kualitasnya dari molar yang biasa ya, bukan yang mahal yang warna merah itu. Jadi kalau warna merah sih sudah jelas pasti renyah. Tapi ini kita mau melakukannya pengetesan dengan blade yang biasa. Artinya apa? Kualitas blade biasa saja kita bisa melakukan deep cut yang memanjang dan tidak ada masalah. RPM-nya pun tidak sampai turun ataupun berhenti. Jadi saya rasa untuk build quality sama performa saya tidak ada masalah dengan itu, dan saya pikir kalau menurut saya sendiri ini worth it dengan harga yang on budget ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya, saya rasa untuk kekurangannya saya tidak ada kekurangan. Jadi kelebihannya yaitu tadi on budget kita sudah dapatkan tenaga yang lumayan untuk di kelas 18 volt. Oke, jadi itu tadi review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram @JohnArifDIY dan Facebook page John Arif ya. Jadi kita ketemu lagi untuk video pembahasan power tool dan DIY selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.